Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Zulfikar Ali Akbar Abu Jabal Al-A'la, mahasiswa PPG Universitas Negeri Padang, Angkatan 3 tahun 2021. Hari ini tanggal 18 bulan Oktober tahun 2021, saya akan melaksanakan uji kinerja. Ini adalah kartu peserta saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Baik semua ya. Mudah-mudahan sehat semua. Bisa beraktivitas dengan baik hari ini. Oke, sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Sebelum mengawali pembelajaran hari ini, berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih Jaja untuk memimpin doanya. Oke, Bapak cek dulu kehadirannya ya hari ini ya. Leni ada, Mary hadir ya, Aurel ada, Aida ada, Syifa ada, Raja, lalu Mutia ada ya, Bila, Maksudnya? Siti Nabila ada, Velma ada, Piska ada, Alia, Trihera, Nadia belum ada ya, Nadia ya? Belum ada, belum masuk. Kabarnya bagaimana Nadia? Belum ada kabar kah? Dan terakhir Kiara hadir ya. Oke, sebelum kita mulai, Bapak pengen tahu dulu pengetahuan kalian mengenai materi yang akan kita pelajari sekarang ya. Nah, untuk yang menggunakan HP, nanti ikuti langkah-langkah Bapak ya. Untuk yang pakai komputer juga sama. Yang pakai komputer, silahkan join ini nih, ketik di Chrome-nya. Oke, sudah hadir semua ya. Sudah masuk. Ya, ada musiknya loh. Ya, ada musiknya. Nanti ini udah masuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, baru 10. Ada yang belum masuk ini siapa? Bapak. Leni, bisa? Pak, sudah ngasih nama, langsung mulai, pencet mulai. Ya, pencet start ya. Mulai. Leni, kenapa Len? Ada masalah kalian? Nggak bisa. Oh, Leni kayaknya terkendala sinyal ya? Pak, saya juga nggak bisa, Pak. Oh, gitu. Ya udah nggak apa-apa, cek dulu. Dikasih waktu 10 menit ya nanti ya. Tiap soal itu ada 20 detik kalian mengerjakannya. Nah, nanti siapa yang paling cepat itu biasanya diberikan skor yang paling tinggi. Pokoknya nanti kalian balap-balapan sama teman-teman kalian supaya nilainya yang paling tinggi nanti. Kita mulai ya. Bentar. Siap ya. Oke, kalian ingat-ingat lagi materi kelas 8. Oh, yang nggak bisa, nggak apa-apa. Apa-apa. Ya, sekarang Bapak start ya. 1, 2, 3. Oke, muncul soalnya silakan dikerjakan. Velma mengerjakan benar 1, disusul oleh Hera sama Aida. Raja. Alia semangat ya, Mutia, Hera, Aurel. Dari naik. Wah, disusul lagi Raja. Dibikin oleh Velma. Piska, masih ada soal lagi Piska. Bapak ulang Nanti diulangnya di akhir nanti. Di sini nggak ada, Pak, cuma bentuk burung kayak gitu.
Iya, emang jadi urutannya nanti di akhir Bapak tampilin. Paling bawah sedih banget. Iya, nanti terakhir. Oke, selesai ya. Nah, yang kelima, yang 5 orang ini bisa dilihat di layar ya. Yang pertama Piska, yang kedua Velma, ketiga Mary, keempat Siva, kelima Nabila. Aida menggeser Nabila ternyata. Ulangi, berarti ranking ke-1-nya Piska, Velma, disusul oleh Velma, Mary, Aida, dan Siva. Ya, Piska tetap ranking 1-nya. Oke, tepuk tangan buat kita semua. Nah, itu kelihatan tuh rankingnya tuh. Piska, gambarnya ikan ya. Pisces. Oke, seru ya. Nah, Gaul ini lah. rekapannya tuh. Banyak yang salah di... banyak banget. Seru. Oke, kita lanjut lagi nanti ya setelah pembelajaran. Nah, di sini ada peta konsep. Burem tapinya masih agak mendingan ya kelihatan ya. Ini kalian mempelajari relasi terlebih dahulu ya. Nanti pengertian relasi itu apa, lalu apa? Jadi dari relasi kalian harus terlebih dahulu mencari tahu pengertiannya, lalu dilanjut ke sini kita mempelajari fungsi nanti. Nah, kira-kira relasi dan fungsi itu hubungannya seperti apa? Nah, di sini nanti setelah mempelajari fungsi, kita akan mempelajari daerah asal, daerah kawan, daerah hasil, lalu sifat-sifat fungsi. Nah, selanjutnya di sini relasi dan fungsi itu dapat dinyatakan dengan ada beberapa pernyataan ya. Di sini ada diagram panah, ada koordinat kartesius, dan himpunan pasangan berurutan seperti itu. Nah, di sini ada relasi dan fungsi dalam kehidupan sehari-hari ya. Relasi dan fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada nama-nama peserta didik siswa-siswi S10 MIPA 3 ya. Di sini ada Leni, Mary, Piska, Braja, dan Hera. Di sini ada makanan-makanan, daftar-daftar makanan, ada mie ayam, bakso, nasi goreng, nasi uduk, ketoprak, lontong sayur, dan sotomi. Lalu di sebelah kanan ini ada Nadia, Siva, Mutia, Aurel, Velma. Dan yang sebelah kanannya lagi ini ada nomor sepatu dari 37 sampai 43. Nah, di sini kita bisa menghubungkan nih yang 5 orang ini ke makanan ini dan 5 orang ini ke nomor sepatu ini. Nah, Leni makanan favoritnya apa aja? Leni, Bakso. bakso. Terus apa lagi? Iya. Nasi goreng. Nasi goreng. Mary, sukanya apa Mer dari daftar makanan ini? Mie ayam, Pak. Mie ayam, apa lagi? Nasi goreng. Nasi goreng. Terus apa lagi? Udah, Pak. Oke, Fiska dari daftar makanan ini senangnya apa Fiska? Braja senangnya apa Braja? Fiska baru masuk lagi. Braja senangnya apa Braja? Semuanya senang, Pak. Semuanya, Masya Allah. Iya. Mie ayam, Mie ayam suka, bakso suka, nasi goreng suka bikin, nasi uduk suka beli, ketoprak suka beli, lontong sayur suka bikin. Terus ini apa? Di bawah? soto mie. KBW ada. Sotomi suka beli. Oke. Sukanya makanannya apa Fiska? Suka kamu. Ini. Semua, Pak. Semua itu kan sama kayak Braja. Ini Bapak nyilangin semua berarti ya. Kalau Hera sukanya apa makanannya Her? Ini. Apa? Nasi goreng. Ya. Ayam. Ketoprak. Nah, jadi seperti ini ya. Arah panahnya itu banyak seperti ini. Nah, selanjutnya nomor sepatu. Nomor sepatu itu Nadia. Nomor sepatunya Nadia nggak ada ya? Nah, Nadia nomor sepatunya 38 misalkan. Siva. Nadia ada nggak sih? Nomor sepatu saya itu, Bapak. Nah, Siva nomor berapa Siva? 37, Pak. 37. Mutia 38. Mut 39. Oh 39. Aurel
40. Widih. Velma Sama kayak Aurel. 40 juga. 50. Bapak aja 45. Nah, bisa nggak kalian bedakan? Ini tuh kok kayak gini renyak gitu banyak. Kalau yang ini kok lebih rapi gitu kelihatannya. Hmm? Atau masa mau semua sepatu dipakai Nah, nomornya? betul. Iya, masa beda-beda gitu yang kanan 37, yang kiri 39 gitu kan nggak mungkin. Pilihnya dua. Nah, seperti ini relasi dan fungsi dalam kehidupan sehari-hari. Tapi Bapak belum bisa menjelaskan bahwa ini relasi, ini fungsi. Ya, nanti kalian bisa menyimpulkan sendiri yang mana yang relasi dan yang mana yang fungsi gitu. Oke, lanjut ke halaman 2-nya. Oke, ada yang mau membacakan nggak pengertian relasi? Relasi adalah suatu yang memasang himpunan Suatu aturan. anggota himpunan satu ke himpunan lain. Oke, pelan banget loh ini ngomongnya. Oke, Bapak jelaskan lagi ya supaya lebih jelas. Relasi adalah suatu aturan yang memasangkan Banget, anggota Pak. himpunan satu ke himpunan lain. Gak apa-apa, Len. Gak apa. Kamu bagus kok udah mau menjelaskan ya. Nah, di sini relasi itu aturan yang memasangkan anggota himpunan satu ke himpunan lain. Berarti himpunannya ada berapa kemungkinannya? Nah, di sini relasi adalah suatu aturan yang memasangkan anggota himpunan satu ke himpunan lain. Berarti minimal himpunannya itu ada 2 himpunan. Ya. Nah, yang tadi, seperti contoh yang tadi yang di awal, di sini ada 2 himpunan. Himpunan siswa-siswi 10 MIPA 3 dan himpunan makanan favorit. Lalu yang selanjutnya ini ada himpunan siswa-siswi 10 MIPA 3 dan nomor sepatunya. Jadi ada 2 himpunan. Ya. Kalau ini kan himpunannya beda-beda nih. Ini makanan, ini nomor sepatu. Hal yang berbeda gitu ya. Nah, jadi intinya himpunan itu harus ada subjek dan apa yang ia minati gitu. Jadi yang dia minati itu makanan kah, apa nomor sepatu kah, apa usia gitu ya. Nah, di situ seperti itu contohnya ya di kehidupan sehari-hari. Nah, contoh di sini ada jika diketahui himpunan A, ya himpunan A 0, 1, 2, 5, dan B 1, 2, 3, 4, 6, maka relasi satu kurangnya dari himpunan A ke himpunan B sebagai berikut. Jadi panahnya itu dari himpunan A ke himpunan B. Soalnya di soalnya ini ada dari himpunan A ke himpunan B. Jadi dari A ke B gitu ya arahnya. Nah, di sini relasi satu kurangnya. Nah, satu kurangnya itu berarti kayak gini loh, 1 dikurangi 1 berapa? 0 kan gitu. Kalau enggak 0 ditambah 1, 1 gitu. Ya. Jadi nah di sini 1 kurangnya itu berarti seperti ini. X ditambah 1. Soalnya kan kita menyebutkannya 1 kurangnya dari himpunan A ke himpunan B. Jadi himpunan A itu dia kurang dari 1 himpunan B. Ngerti gak? Ya, 0 itu kan kurang dari 1. Dari 1. 1 itu kurang dari 2 gitu ya. 2 kurang dari 3 gitu ya. 5 kurang dari 6. 6 kurang dari mana? 6. 7, tapi di sini 7-nya nggak ada kan. Nah, di sini diagram kartesius, ini diagram panah. Jadi diagram panah itu seperti ini, ada yang oval 2 gitu ya, terus pakai panah dia mengarahkan ke jawabannya gitu. Nah, ini diagram kartesius ada garis X dan garis Y, ada garis horizontal dan vertikal ya. Terus kita tentuin. Dari himpunan A itu dia ada berapa sih? 0, 1, 2, 5, 6. Tulisin di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maksimal 6. Tapi Bapak lebihin di sini ada 7 sampai 8, nggak apa-apa. Terus yang himpunan B-nya, yang vertikal nih. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, 1, 2, 3, 4, 6 di sini. Tapi Bapak lebihin juga sampai 8, nggak apa-apa. Nah, ini adalah himpunan yang B-nya. Ini himpunan yang A-nya. Nah, kalian hubungkan nih. 0,
0 kan ke 1, berarti 0 ke 1 di sini. Lalu 1 ke 2 di sini. Ya. Jadi ketemunya di situ, ketemunya. 1 lurus ke atas, yang 2 lurus ke samping, vertikal. Horizontal, sorry. Terus yang keduanya, ini 2 ke 3. Ya, jadi relasi 2 itu ke 3 nyambungnya di sini. Lalu 5 ke 6. Nah, relasi 5 ke 6 ketemunya di sini. Seperti itu. Itu diagram kartesius. Lalu selanjutnya ini ada himpunan pasangan berurutan. Himpunan pasangan berurutan itu biasanya disebutnya ini R. R itu nanti kita bahas rank ya. Rank itu adalah hasil. Nah, di sini 0, 1. 0,1 itu berarti kan 0,1. Bapak gak ada gambar. Nah, ini kan 0,1. 0 ke 1 gitu ya. Terus 1 ke 2, 1,2. 2 ke 3, ya. 5 ke 6. Jadi seperti itu berpasangan berurutannya. Jadi urutan angka yang ke 1 itu adalah himpunan yang A. Ya, himpunan yang A. Lalu angka yang keduanya yang di belakang yang tadi itu adalah himpunan yang B. Jadi hasil dari pasangan-pasangan ini nih, pasangan-pasangan ini. Jadi dituliskan seperti ini. Lalu di sini hasilnya itu rumus yang didapatnya menjadi fx x ditambah 1, di mana x-nya itu adalah yang tadi. X-nya sorry ini kelebihan. Harusnya 0,125 saja. 0,125. Benar 6. 6. Ini Bapak malah yang salah yang ini, kurang 6. Harusnya ada 6-nya. Ini benar. Ya, 0,126 dan fx-nya 12346 gitu. Jadi ini cuma penjelasan ini aja, penjelasan. Jadi kita fokusnya ke diagram panah, diagram kartesius dan himpunan pasangan berurutan. Nah, nanti hasilnya itu berbentuk bisa diagram panah, bisa diagram kartesius dan bisa himpunan pasangan berurutan. Boleh screenshot dulu ya. Kalau udah di screenshot, Bapak lanjut lagi. Oke, kita lanjut lagi ke halaman selanjutnya. Nah, contoh lain relasi di sini. A1, A ke 1, B ke 2, C ke 3, C ke 4, D ke 4. Nah, himpunan pasangan berurutannya itu ini. A ke 1 kan tadi ya, B ke 2, C ke 3, C ke 4, dan D ke 4. Seperti itu ya, panahnya ke arah kanan ke sini. Gitu. Lalu selanjutnya diagram kartesiusnya seperti ini, A1. Jadi sebutnya dari sini dulu, A ke 1 gitu. B ke 2 ketemunya di sini gitu ya. C ke 3, D ke 4. Ada yang terlewat satu lagi, C-nya ke 4 di sini. C-nya ke 4. Ya, jadi C-nya dia muncul 2 kali. Ada C3 dan C4 gitu. Nah, relasi seperti itu. Lalu yang himpunan pasangan diagram ini apa namanya? Bentuknya apa? Diagram panah. panah, betul. Diagram panah ya. Diagram panah. Nah, yang diagram panah selanjutnya Panah. contoh keduanya, ini contoh ke-1, ini contoh kedua. Contoh yang keduanya, ini A-nya maruk nih. Dia serakah, dia pilih semua angka yang di sini sampai yang BCD tidak tersisa oleh dia. Gak apa-apa seperti itu. Ya, jadi himpunan pasangan yang berurutannya seperti ini. Oh iya, ini kan A, B. Di sininya juga A ke B. Panahnya ke arah B soalnya. Gitu. Nah, selanjutnya X ke Y. Ya, panahnya dari arah X ke arah Y. Seperti itu. Nah, di sini dituliskan A1, A2, A3, A4, dan A5. Seperti itu. Nah, jadi A-nya ini ke atas sampai ke 5 semua. Seperti itu diagram kartesiusnya ya. Nah, kira-kira paham nggak penjelasan Bapak sampai di sini? Paham, Pak. Lanjutkan lagi ke halaman selanjutnya. Selanjutnya pengertian fungsi. Ya, pengertian fungsi itu ada yang mau membacakan mengenai pengertian fungsinya? Ya, baca ya. Pengertian fungsi. Suatu relasi dari himpunan A ke himpunan B dapat disebut fungsi dari
A ke B. Jika setiap anggota A dipasangkan. Bapak ngeblur lagi. Tepat satu. Tepat satu dengan anggota B. B. Oke. Contoh. Udah. Udah sampai situ dulu aja. Oke, makasih Kia. Iya. Di sini perbedaan antara pengertian fungsi dan relasi tadi yang di awal. Nah, di sini di fungsi itu ada keterangan di sini suatu relasi. Ya, di sini ada pengertian di sini. Ada suatu relasi, ada kata relasi di sini. Suatu relasi dari himpunan A ke himpunan B dapat disebut fungsi dari A ke B jika setiap anggota A dipasangkan tepat satu dengan anggota B. Ya, seperti itu. Ada tepat satunya, pakai tanda kutip sama Bapak. Supaya apa? Supaya ditekankan. Di situ tuh nggak boleh ada yang melebihi dari satu memilih anggota B-nya dipasangkannya. Nah, di sini ada kesalahan sedikit ya. Bapak terlalu lebih memberikan angkanya. Ini juga harusnya sampai sini aja. Ini nggak boleh ini. Ya, jadi sampai 5 aja sampai sini harusnya. Nah, supaya lebih memahami di kehidupan sehari-hari itu, pengertian fungsi itu banyak contoh fungsi itu banyak ya. Di sini ada gambar apa? Proses menggiling kopi ya. Terus di sini ada ilustrasi pabrik karton. Nah, jadi dari bentuk karton yang lembaran menjadi karton yang kotak seperti itu. Nah, pengertian fungsi itu seperti itu. Nah, nanti supaya lebih jelasnya kita akan pelajari di materi selanjutnya ya. Sekarang mah kita memahami terlebih dahulu di dalam fungsi itu ada apa aja sih gitu. Ada apa saja di dalamnya. Di sini suatu relasi tadi kan sudah penjelasannya, pengertiannya tempat satu ya intinya dengan anggota B, anggota A. Di sini himpunan A itu kan isinya X. Himpunan B itu Fx. Ya, Fx itu adalah anggota dari C. Nah, nanti kita lihat di sini himpunan A itu disebut domain. Tadi di pretest ada yang muncul ya, domain. Domain itu adalah daerah Domain. asal. Himpunan B-nya yang panahnya mengarah ke dia itu disebut kodomain. Ingat ya, yang panahnya mengarah ke dia disebut kodomain atau daerah kawan. Dan yang terakhir himpunan C. Himpunan C itu yang memiliki pasangan di A. Nah, jadi si Fx ini memiliki pasangan di A, si X disebutnya rank. Jadi yang hanya memiliki pasangan aja di domain, dia disebutnya rank gitu. Hasilnya itu T. Ya. Nah, supaya lebih memahami lagi, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, seperti ini. Contoh fungsi. Ya. Diketahui A sama dengan 1, 2, 3, 4 anggotanya ya. Elemennya 1, 2, 3, 4 dan B 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Suatu fungsi dari A ke B ditentukan Fx sama dengan 2x min 1. Maka, nah kita ini tandain di sininya. Ini penting banget ya. A-nya, B-nya, dan Fx-nya itu penting. Yang pertama, gambarlah fungsi F dengan diagram panah. Nah, diagram panahnya udah tahu kan, 2 oval gitu ya. Terus di sini kan 1, 2, 3, 4 yang A-nya, yang ini. Yang B-nya itu 1 sampai 8. Seperti itu. Nah, di sini kan 2x min 1. Nah, kita secara tidak langsung harus menulis seperti ini dulu nih. Cara-caranya. 2x min 1. A itu kita anggap X. Ya, A itu kita anggap X. A itu X. Dan B-nya itu adalah Fx. Fx itu adalah hasil ya. Di sini A itu X-nya 1, 2, 3, 4. Ini X semua ya isinya ya. Ini X. Nah, nanti hasilnya itu berupa Fx. Nah, X-nya bisa kita ganti dengan 1, 2, 3, 4 dari sini. 1, 2, 3, 4. Nah, 2-nya tetap 2-nya semua kebagian. Dan min 1-nya sama semua min 1. Jadi yang kita ganti cuma siapa? Si X-nya saja. Si X-nya dari sini kita ambil. Jadi 2 kali X dikurangi 1. Nah, 2 kali 1 dikurangi 1, hasilnya 1. 2 kali 2 dikurangi 1, hasilnya 3. 2 kali 3 dikurangi 1, hasilnya 5. 2 kali 4 dikurangi 1, hasilnya 7. Muncullah ini. 1, 3, 5. Nah, 1, 3, 5 ini adalah anggota-anggota yang terpilih. Ya, disebutnya adalah betul, Piska.
Bentuknya apa? Range. Range. Range ya. Rank. Range. Jadi dibacanya itu range. Selanjutnya, gambar udah, diagram panah. Tentukan range-nya udah. Panah udah, range-nya udah. Terakhir, yang gambar grafik fungsinya. Dari sini kan 1 ke 1, 2 ke 3, 3 ke 5, 4 ke 7. Ya, seperti itu. Kita lihat grafiknya seperti apa di slide selanjutnya. Nah, 1 ke 1 di sini, 2 ke 3 di sini, 3 ke 5, 4 ke 7. Nah, di sini ada soal tantangan. Soal tantangan, jika terdapat pertanyaan tambahan, bagaimana himpunan pasangan berurutannya? Nah, kira-kira bagaimana? Himpunan pasangan berurutan. Ingat gak? Angkat tangan dulu, angkat tangan dulu, angkat tangan dulu. Alia dulu, Alia. Oke, Alia. Berarti 2,3 5. Oke, teman 1,1, 2,3 2,3, terus 3,5 3,5, 4,7. 4,7. Oke, mantap Alia. Nah, boleh dikasih apresiasi untuk Alia ya. Kasih tepuk tangan dulu sebentar. Oke. Nah, ini Bapak tampilkan sekarang LKPD yang bisa kalian nanti kerjakan bersama teman-teman kalian. LKPD-nya Bapak kirimkan di ini ya, di apa? Classroom. Bagi kelompok terlebih dahulu ya. Silakan diskusi bersama kelompoknya masing-masing. Sebentar. Leni, Mary, Aurel, Aida, Siva. Itu 5 orang ya. Ada semua ya. Braja, Mutia, Bila, Velma, Piska ada. Alia, Hera, Nadia. Nadia nggak ada ya? Nah, jadi Velma masuk ke grupnya Alia aja ya. Oke, silahkan ke tempatnya masing-masing, ke kelompoknya masing-masing. 0,1,2,3. 3. Yang B, terus yang B 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 kan. Pengen lihat hasil pengerjaannya coba. Alia lagi mengerjakan ya. Oke. Ciri-ciri relasi sama fungsi itu apa sih? Kalau misalkan relasi itu cuman kayak itu doang gitu. Kalau relasi itu bisa nempatin ke banyak tempat. Kalau fungsi itu cuma satu. Kan berarti antara A atau C ya? Cuma satu. Gak boleh lebih dari satu. Beres ya? Udah selesai ya? Udah, Pak. Dikasih tulisan Bapak, dong. suaranya kecil. Yang share screen ini Bila dikasih keterangan yang A itu relasi atau fungsi, yang B relasi atau fungsi, yang C relasi atau fungsi gitu. Ya, Hera, boleh. Yang satu tanda panahnya ke 4. Terus yang 2 ke 5. Ya. Yang 3 ke 6. Yang kartesiusnya, yang A itu jadi yang X, terus yang B itu jadi yang Y. Terus tadi itu tinggal tentuin titiknya. Nah, ini yang Kiara, Bapak masih bingung nih. Kenapa ada titik di sini nih? Sebentar. Ini 0. Iya, kenapa ada titik di yang hitam itu? Help me, please help me. Ya deh, ini 0 yang paling bawah. Ayo, gimana? Apa mau yang hasil dari Alia? Kalau Alia titiknya harusnya di mana nih? Ya nggak apa-apa. Coba lagi Kia. Yang lainnya. Jangan fokus di titik itu. Yang lainnya. Yang satunya ke. Yang satunya ke. Yang paling bawah ini 0. Ini kan nolnya nggak ada. Nanti dilengkapin nolnya. Jadi ya. titiknya
Ada di sini 3, Titik 3, 0 betul. sama 3, titik 0 sama 3. Terus tadi itu titik 1 sama 4. Di situ di titik 2 sama 5. Ya, Di situ titik 3 sama 6. oke, betul. Nah, selanjutnya himpunan berpasangan, bukan berpasangkan. Himpunan berpasangan. Ya, coba lihat lagi, ya. Ayo disebutkan 0 ke berapa? 0 ke 3, ya. 0 ke 3, 1 ke 4, Oke, 2 ke 5, 5, 3 3 ke 8. nah, ke 6, ke 6. Ke 6, ke 6. Ya Allah. Oke. Kubur, Pak. Oke, bagus. Kasih apresiasi dulu untuk kelompoknya Alia, Velma ya. Hera sama Kiara. Oke, keren. Bagus. Gampang berarti ya. Selanjutnya kelompok yang kedua, yaitu tadi kelompoknya Nabila membahas soal yang nomor 2. Velma ya. Hera sama Kiara. Oke, keren. Bagus. Gampang berarti ya. Selanjutnya kelompok yang kedua, yaitu tadi kelompoknya Nabila membahas soal yang nomor 2. Yang A itu relasi apa fungsi? Fungsi. Fungsi. Kenapa disebut fungsi? Fungsi. Kenapa disebut fungsi? Karena masing-masing milihnya satu, enggak ke beberapa. Ini fungsi katanya. Gini amat Bapak nulisnya. Karena masing-masing memiliki pasangan satu ya. Pas Satu. pasangan. Ya, betul. Ini fungsi. Terus yang B-nya, fungsi apa relasi? Relasi. Kenapa relasi? Karena ada satu pasangan yang memiliki 2. Yang mana nih? Yang 1 ke 6 sama ke 7. Oke, keren. Sip. Yang ketiga, fungsi. Kenapa fungsi? Memiliki pasangannya. Ya, Dan sama sama kayak yang A ya, betul. Yang lain setuju kelompok yang lain? Iya, Pak. Oke, sama ya jawabannya. Setuju, Pak. Oke. Sip. Sudah selesai berarti ya. Sama. Sudah selesai semua soalnya. Sekarang ada yang mau menyimpulkan nggak mengenai materi kita supaya lebih jelasnya lagi? Nah, makanya Bapak pengen ada yang mau menyimpulkan gitu dari hasil yang tadi, dari hasil kita belajar. Relasi itu apa? Ada yang mau menyimpulkan nggak? Katakan ya, Pak. Relasi itu apa? Bilangan hubungan. Hubungan aja kan? Dia hubungannya bebas. Hubungannya mau seperti apa bebas, mau ke siapa aja bebas, mau ke berapa aja bebas. Jadi suatu aturan yang menghubungkan antara anggota himpunan A ke himpunan B atau himpunan satu ke himpunan lain, itu disebutnya relasi. Jadi mau menghubungkan seperti apapun, mau berapapun yang dia hubungkan, itu terserah. Ya, itu terserah. Jadi nggak ada batasan di sini aturannya. Nah, selanjutnya yang fungsi. Kalau yang fungsi itu dia tuh relasi. Relasi hanya dia punya aturan. Aturannya itu harus apa? Memiliki memiliki satu pasangan. Lalu harus memiliki pasangan. Gak boleh jomblo berarti ya. Memiliki pasangan. Yang A-nya apa ya? Ya, dan harus satu pasangan tadi ya. Iya, gak boleh jomblo. Hmm. Gak boleh 2 pasangan. Ini yang memiliki satu pasangan dan harus memiliki pasangan yang mana? Yang domain. Yang domain. Yang kodomain mah nggak masalah. Nah, nanti dicatat ya tadi. Nah, misalkan kalau terlewat nih, nanti Bapak share PDF-nya atau PowerPoint-nya ke kalian. Tinggi badan itu termasuk relasi bukan sih, Pak? Tinggi badan termasuk relasi apa fungsi? Fungsi. Ada yang bisa jawab. Kenapa fungsi Piska?
Karena setiap orang memiliki tinggi badan yang berbeda-beda. Setiap orang memiliki tinggi badan yang berbeda-beda dan Relasi. hanya memiliki satu tinggi Satu, badan. ya. Iya, nggak mungkin dia malamnya segini tingginya, siangnya segini, nggak mungkin berubah-berubah kan? Nggak mungkin dia memilih 2 tinggi badan gitu, nggak mungkin. Dia hanya memiliki 1 tinggi badan saja. Dia berarti relasi apa fungsi? Ulangi. Fungsi. Fungsi gitu ya. Itu. Fungsi. Oke, selanjutnya kita akan bermain game lagi yang terakhir untuk pretest, post testnya ya. Seperti apa perkembangan kalian? Masuk ke kuisis lagi nggak Pak? Ya, masuk lagi ke quizzes. Oke, sudah siap semua? Dah. Siap ya. 1, 2. Kenapa sih? Coba tuh kodenya Mas. Ayo, silakan dimulai. Nah, jadi Tuh, ditikung tuh sama siapa tuh? Jadi ranking 1 itu Alia, ranking 2 Piska, ranking 3 Siva, ranking 4 Velma, ranking 5-nya Aurel. Lihat nih ya, Alia betul semua. Piska salah 1, Siva salah 1, Velma salah 3, Aurel salah 3. Aku salah 3. Oke. Ini bisa Bapak lihat, bisa kirim ke di sini nih. Email ke orang tua tuh, ayo loh. Bisa dikirim ke email orang. Oke. Tepuk tangan buat kita semua ya. Jangan ada Pak. Tepuk tangan buat kita semua karena setelah selesai melakukan kegiatan pembelajaran hari ini dan ada perkembangan, alhamdulillah. Pulang ke kelas langsung presentasi aja. Ada banyak yang mengerjakannya dengan bagus ya. Oke. Sebelum kita akhiri pertemuan kali ini, tadi kan kesimpulan sudah ya, sudah kalian catat kesimpulannya? Ada soal mandiri pekerjaan di rumah, ya. Nanti kalian bisa kerjakan di rumah ini soal mandiri. Nah, dari A1, 2, 3, 4, B, A, B, C, D, ya, tentukan relasi-relasi yang mungkin. Jadi nanti kalian boleh menentukan terlebih dahulu fungsi yang terjadi antara A ke B. A ke B aja ya, B ke A enggak jangan. Jadi hanya A ke B. Fungsinya dulu dicari, boleh. Nanti setelah itu baru relasinya sebanyak mungkin seperti itu. Iya, sebelumnya kita refleksi dulu. Yang Bapak lihat sih tadi Leni bermasalah dengan sinyal ya. Yang lain juga sama. Sempat ada permasalahan sinyal tadi, makanya Bapak bolak-balik memperbaiki sinyal tadi di lab. Terus kira-kira pembelajaran kali ini seperti apa sih? Ada yang mau bisa refleksi nggak? Menyenangkan kah atau kurang kah? Yang kurangnya silakan bisa disebutkan. Seru, Pak. Seru ya, alhamdulillah kalau seru. Seru, Pembelajaran, oke. Mudah-mudahan pembelajaran selanjutnya bisa lebih baik dari yang sekarang ya. Bisa lebih seru juga dari yang sekarang. Sebelum kita akhiri pertemuan kali ini, kita berdoa ya. Biasa dipimpin oleh sekarang Beraja aja deh yang mimpin. Supaya nggak terlalu bete. Dia kenapa tau bete dari tadi? Ja, pimpin Ja. Sebelum mengakhiri kegiatan hari ini, berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ya sudah hadir di kelas Bapak hari ini. Mudah-mudahan kita bisa bertemu lagi di pertemuan selanjutnya. Pertemuan selanjutnya itu masih mengenai fungsi. Nanti perkembangan fungsinya seperti apa nanti akan Bapak bahas di materi selanjutnya. Fungsi itu banyak nanti macam-macamnya ya. Ada fungsi modulus, ada fungsi ganjil genap dan seterusnya. Banyak pokoknya fungsi itu. Pokoknya yang ada fx-nya itu adalah fungsi seperti itu. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Terima kasih banyak.